masuk pada syarat sahnya ijbar. Apa saja yang menjadi persyaratan supaya ijbar atau hak paksa dari seorang ayah kakek kepada putrinya yang masih perawan sah, apa saja itu diterangkan di dalam dalam kitab Iqna dan juga di dalam Hasyiah Bujaironi. Beliau menyebutkan tanbihun li tazwijil ab awil jad al bikra bi ghairi idniha syurutun. Dalam menikahkannya seorang bapak atau kakek kepada putrinya yang masih perawan, ya bi ghairi idniha, tanpa adanya izin atau tanpa adanya negosiasi atau penawaran kepada putrinya yang masih perawan, syurutun itu ada beberapa persyaratan. Yang mana yang pertama adalah syarat sahnya ijbar. Al-awwalu an la yakuna bainaha wa bainahu adawatun dhahirah. Disyaratkan antara putrinya yang perawan ini dengan ayahnya yang memilihkan jodoh itu tidak ada permusuhan yang nampak. Sehingga kalau seandainya nampak di antara ayah dan putrinya yang perempuan perawan ini ada suatu bentuk permusuhan, ya, maka si ayah tidak boleh mengijbar, tidak boleh memaksa putrinya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya si ayah. Walau kalau misalkan ada bentuk permusuhan, tapi permusuhannya antara ayah dengan putrinya ini tidak nampak, hanya di batin saja, hanya dari sisi batinnya saja, maknanya saja, secara lahiriah tidak ada permusuhan, maka itu tidak ada masalah untuk melanjutkan perjodohan antara ayah dengan putrinya. Ini syarat yang pertama yang harus dipenuhi supaya hak ijbarnya seorang ayah bisa sah, legal secara syariat. Kemudian asani, syarat yang kedua, an yuzawwijaha min kuf'in. Disyaratkan juga supaya laki-laki yang dipilih oleh si ayah harus laki-laki yang kufuk dengan putrinya yang masih perawan. Seandainya kemudian si ayah memilihkan calon suami untuk putrinya itu dari laki-laki yang tidak kufuk, maka syarat ijbar atau hak ijbarnya dari si ayah ini menjadi gugur dengan sendirinya. Dan seperti apa gambaran-gambaran kufuk, insya Allah nanti akan kita ulas pada video yang tersendiri. Ini syarat kedua, supaya sah ijbar, hak ijbar dari seorang ayah kepada putrinya yang masih perawan. Berikutnya syarat yang ketiga tentang syarat sahnya ijbar, yaitu adalah an la yakuna zawju mu'siran bil mahri. Disyaratkan juga calon laki-laki, calon suami yang dipilih oleh ayahnya atau dipilih oleh kakeknya, dia adalah laki-laki yang mampu untuk membayar mahar. Tentunya sudah disampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa nominal mahar itu berapa, itu adalah hak wewenang dari si perempuan, bukan si ayah. Jadi ayah tidak punya wewenang untuk menentukan nominal mahar yang harus dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki, karena nominal itu adalah hak murni dari si perempuan. Ketika perempuannya menawarkan suatu jumlah nominal, maka disyaratkan laki-laki itu mampu untuk membayarnya. Seandainya kemudian si laki-laki tidak mampu untuk membayarnya, maka si bapak menjadi gugur hak ijbarnya. Si bapak tidak memiliki hak ijbar lagi karena si laki-laki sudah tidak mampu untuk membayar maharnya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat dari syarat-syarat sahnya ijbar adalah anna yuzawwijaha biman tatadarraru bimu'asyaratihi. Disyaratkan juga si bapak ketika memilihkan jodoh laki-laki untuk putrinya, itu supaya tidak dipilihkan laki-laki yang sekiranya akan membahayakan atau merepotkan kepada kondisi putrinya ketika selesai akad nikah. Seperti misalkan si bapak memilihkan jodoh untuk putrinya laki-laki yang buta, atau laki-laki yang dia itu orangnya temperamen, atau mungkin laki-laki ini adalah seorang tua renta, yang otomatis orang-orang laki-laki yang seperti ini ketika dinikahkan dengan putrinya masih perawan, maka setelah akad nikah itu bisa berpotensi merepotkan, menyusahkan kepada putrinya yang masih perawan. Perlu diingatkan juga bahwa untuk syarat yang terakhir yang keempat ini, menurut Syekh Al-Bujaironi, ya, ini adalah merupakan syarat yang lemah untuk hak ijbarnya seorang wali. Walaupun menurut ulama-ulama yang lainnya, syarat yang keempat, yaitu supaya tidak dinikahkan dengan laki-laki yang merepotkan kepada putrinya, ini merupakan syarat yang muktabar, syarat yang masih diakui dan bisa dilangsungkan sampai kapanpun. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.